Hai guys, selamat sore di sini. Aku sedang menunggu Paul. Oh ya guys, topik kali ini soal Tuhan tidak memandang rupa namun melihat hati. Jadi guys, jelas ya Tuhan itu melihat hati kita, bukan memandang wajah kita atau rupa kita. Dan kalau begitu, berarti kita juga harusnya menilai manusia itu dari hati dan bukan dari wajahnya. Dan aku sekarang guys mikirnya gini, bagaimana ya orang bisa hatinya itu keras? Apakah memang sengaja dikeraskan oleh Tuhan? Seperti Firaun, atau kita yang mengeraskan hati kita? Bisa ya, kita yang mengeraskan hati kita. Menurut aku sih bisa. Aku juga pernah mengeraskan hatiku walau sudah ada seperti naluri agar tidak begitu, tapi aku keraskan hatiku, baik itu yang untuk positif atau juga yang untuk negatif. Misalnya kalau positif begini, misalnya aku malas tapi aku kuatkan niatku gitu kan, itu kan dari hati ya, itu yang positif. Kalau negatif misalnya aku sudah ada feeling gitu, perasaan jangan melakukan, tapi aku lanjutkan gitu, itu yang negatif. Aku sih lupa guys contoh-contohnya, kan gak harus semua aku kasih contoh ya. Jadi mengeraskan hati itu begini guys, kalau misalnya kita sebenarnya kita itu kan ada pilihan juga ya, kita bisa memilih, dan kadang kita yang memilih mengeraskan hati kita untuk yang negatif. Contoh ya, aku bayangkanlah seorang wanita, dan seorang wanita ini aku bisa wanita lain, tapi ini wanita, jadi jelas bukan pria. Dan wanita ini aku bisa wanita lain, dan bayangkan wanita ini sebenarnya dia tidak kaya-kaya amat, juga tidak tinggi-tinggi amat derajatnya ya. Bayangkan juga aku guys, namun mengeraskan hati seolah menganggap yang lain itu di bawah gitu. Sebenarnya nggak dibilang sih kamu di bawah saya, aku nggak pernah bilang lo di bawah level gue ya, nah, aku nggak pernah bilang gitu. Atau kau di bawah level aku ya, aku nggak pernah bilang gitu, tidak pernah. Jadi ini dibayangkan di hati aja gitu. Jadi misalnya kalau kita kasih pun dia hadiah, dia tuh selalu menolak, tidak pernah langsung ceria menerima, gitulah istilahnya. Jadi misalnya kita kasih minimal ya, contoh ya, hadiah di sini kan gak harus emas ya guys, gak harus emas, gak harus uang. Mungkin beda dengan di Indonesia ya, yang hadiah itu kalau bisa uang ya, uang cash atau uang salam tempel, atau kalau bisa juga perhiasan mewah gitu, atau barang-barang yang agak mahal gitu. Misalnya kalau tas merek gitu ya, itulah kalau misalnya hadiah bagi kebanyakan orang Indonesia. Tapi bagi umum sebenarnya enggak guys. Aku pernah misalnya dikasih induk semangkuk sampo, itu sudah hadiah, udah dianggap hadiah guys, sampo. Misalnya aku kasih juga seseorang itu body lotion. Kalau mamaku bilang, istilah kami yang populer itu ya, istilah kami berdua, hand body. Sebenarnya maksudnya hand and body lotion. Itu udah hadiah, jadi nggak harus. Misalnya kalau aku kasih ini tasnya harus merek yang agak mahal gitu, bukan gitu di umumnya, bukan. Jadi misalnya aku kasih hand body lotion, feeling aku tuh dia bilang terima kasih,
Tapi sebenarnya aku juga tidak bisa menduga isi hatinya, tapi terima kasih. Misalnya aku kasih lagi nanti misalnya sepatu yang agak umum, maksudnya ini umum di sini pasaran gitu, dari supermarket, bukan dari toko sepatu gitu, bukan toko spesialis sepatu. Dia langsung bilang tuh, aku tidak bisa sepatu murah. Sebenarnya dia nggak kaya-kaya amat loh guys, aku juga bingung. Bukannya juga bangsawan. Ini bukan soal bangsawan, soal kaya miskin aja ya. Ada kan bangsawan tapi nggak kaya-kaya amat. Bukan, ini maksudnya jangan kita sebut pekerjaannya, nggak usah kita sebut pekerjaan misalnya, nanti ada yang sensitif ya kan. Ini maksudnya langsung aja kita bilang dia antara kaya dan miskin aja, nggak usah kita bilang pekerjaan apa, pekerjaan bersih-bersih pun jangan disebut, nanti ada yang sakit hati lagi ya kan. Pekerjaan misalnya beker atau tukang roti pun jangan disebut, nanti ada lagi yang baper bawa perasaan. Jadi yang kita golongkan di sini kaya versi miskin aja. Soalnya dia juga tidak kaya-kaya amat, mungkin banyak ya tabungannya di di bank, nggak tahu. Aku sih nggak tahu berapa tabungannya, tapi kalau dari perabotan, pakaian juga mungkin dia belinya yang baru-baru ya, tidak pernah yang second hand. Baru misalnya tadi perabotan, pakaian, sepatu, memang dia pernah bilang sepatunya itu yang agak mahal karena khusus untuk dipesan untuk lekuk kakinya gitu. Jadi guys, kalau dari penampilan luar tidak kaya, entah ya tabungannya banyak ya kan. Ada orang kaya seperti Paman Gober kan tetap sederhana, nggak tahu ya. Tapi kalau memang kaya, nggak mungkin kan pelit untuk diri sendiri, minimal mempercantik diri, maksudnya minimal pakai bedak dan lip gloss, hanya 2 itu, minimal pakai bedak dan lip gloss. Itulah misalnya kan, karena aku dulu memang nggak pakai guys, karena memang waktu itu aku merasa ekonomi ibunda aku itu miskin, jadi aku nggak pakai. Waktu aku di depan beliau, di bawah asuhan beliau yang remaja. Tapi begitu aku kuliah, itu kan kuliah umur 18 sampai 22, aku sekali-sekali pakai karena aku lihat sepupuku kulitnya mulus walaupun agak gelap. Setelah itu ya wajar ya kan, biar sedikit lebih terawat ya kan guys. Karena itu kan umur 18 sampai 22 itu kan, sekalian juga dong melihat-lihat, sekalian juga memikirkan jodoh ya kan. Jadi harus persiapan lah, minimal kulit tuh jangan kusam-kusam gitu. Jadi aku di situ baru bukan sekali-sekali sih, aku agak rutin memakai lotion, body lotion. Namun sejak aku kecil, SD, SMP, SMA, jadi hingga umur 18 tahun aku belum pakai lotion. Karena itu guys, aku menyadari ekonomi ibundaku tidak banyak uangnya, jadi aku nggak mikir beli lotion gitu. Tapi krim wajah waktu itu iya, sama pembersih wajah, ternyata tidak ada efeknya. Jadi guys, aku sambil lihat-lihat Paul ya guys. Jadi guys, sekarang kita yang memikirkan apakah kita sengaja mengeraskan hati kita. Aku juga pernah mengeraskan hatiku, misalnya aku gak suka sama orang tertentu misal, jadi aku merasa dia memang di bawah aku, tapi tidak kentaran, tidak nampak, dan tidak aku tunjukkan. Lagi pula hanya say hello gitu, bukan kerabat gitu, bukan teman dekat, bukan satu geng, karena aku nggak punya geng, karena aku belum punya geng waktu itu. Dan gengku sebenarnya tidak ada guys, cuma aku sekali-sekali gabung ke sini, sekali-sekali gabung ke sana. Apalagi waktu aku kuliah itu kan
di kota Medan. Jadi sepupu aku itu di kota Medan juga. Jadi aku juga sekali-sekali berkunjung ke tempat kos mereka. Jadi sebenarnya aku tidak punya geng, hanya ikut sini ikut sana gitu. Kalau misalnya kuliah ada yang aku cakapin gitu, atau aku ajak bincang-bincang. Kalau aku misalnya aktivitas di luar kuliah, misalnya kelompok kecil ini pendalaman Alkitab, ada juga grup aku gitu. Jadi tidak ada geng khusus. Setelah itu jika aku berkunjung ke tempat sepupu, ya berkunjung gitu. Jadi hanya say hello. Jadi aku nggak kelihatan kali menganggap dia tidak selevel sama aku gitu. Hanya say hello. Lagi pula itu kan wajar ya. Tapi kalau misalnya itu kerabat guys, misalnya udah bagaimanapun dibilang udah kerabat ya guys. Contoh misalnya adikku punya istri, istrinya itu ya kerabat aku ya kan. Jadi kalau misalnya pikiran aku masih menganggap istri dari adikku kandung tidak selevel dengan aku, itu kan bahaya ya guys. Itu masalahnya udah kayak aku ya kan. Berarti aku mengeraskan diri, mengeraskan hatiku ya kan. Masa aku menganggap istri dari adikku kandung itu misalnya tidak selevel sama aku, kan gak mungkin. Berarti hatiku yang bermasalah ya kan. Nah begitu juga misalnya dengan wanita lain. Jika dia menganggap istri dari adiknya itu tidak selevel sama dia, berarti hatinya bermasalah. Padahal aku juga gak, gimana ya guys, bukan sengaja ya mencari-cari kesalahan dia, bukan, tapi dari mukanya sudah nampak. Aku kan kalau ngomong ya nampak ya mukaku ya, bagaimana ekspresinya, semua nampak ya kan. Jadi menurut aku ekspresi wajahnya menurut aku sudah menampakkan isi hatinya. Seperti gimana ya, kalau misalnya dia nggak suka gitu, payah mengungkapkan dia. Aku pun heran guys, mungkin sebenarnya dia mungkin juga ada pengaruh masa kecil mungkin ya, karena pernah kami cerita temannya juga nggak banyak, apalagi orang sini itu. Kalau misalnya orang-orang Eropa itu yang benar-benar teman kadang tidak banyak ya, sama aja dengan orang Indonesia. Orang Indonesia masih mending guys, ada arisan lah. Orang Batak ya ada arisan marga suami, arisan marga istri, arisan marga orang tua, misalnya mertua dari pria, belum lagi pertanggiangan atau acara doa dari gereja di rumah ke rumah ya kan, belum lagi nanti acara kor, belum lagi dari tempat kerja. Misalnya kalau ibundaku guru, kan ada juga teman-temannya yang dari sesama guru, baik itu satu sekolah tempat mengajar atau beda sekolah, kan banyak ya, masih mending orang Indonesia. Jadi sebenarnya di sini juga teman itu mereka, karena mereka tidak ada istilah, memang sih ada yang kelompok kecil pendalaman Alkitab, tapi nggak ada arisan marga. Itu udah berapa itu kan, udah jauh berkurang kenalan mereka dibanding orang-orang Indonesia umumnya. Orang-orang Indonesia umumnya yang orang Batak, arisan marga suami itu sudah berapa orang yang dikenal. Arisan dari marga istri misalnya Paul itu marga Smets, arisan dari marga Smets, arisan dari marga aku Nainggolan, baru misalnya karena aku keponakan Simarmata kan, mertua Paul kan berarti Simarmata ya, yakni istri dari bapakku, masuk arisan Simarmata misalnya. Udah berapa kenalan jika aku misalnya mengikuti itu semua. Nah di sini tidak ada arisan marga, paling kenalan dari gereja. Kalau ikut gereja itu kalau sudah ikut gereja ya, kalau nggak ikut gereja gimana lagi, kenalannya hanya tetangga sama tempat kerja, kolega tempat kerja, yang satu tempat kerja, hanya dua itu. Baru kenalan mungkin waktu yang masa-masa sekolah atau studi.
Ya hanya 3 itu. Ah, kolega sesama yang satu tempat kerja, kedua kalau ikut gereja dari gereja, baru yang ketiga yang kenalan-kenalan lama waktu masa sekolah dan studi. Hanya 3 ini. Paling ya kalau ipar dari saudara kandung ya aku termasuk ya kan, dari adik kandung. Misalnya aku kan istri dari Paul. Hanya itu aja kemungkinan kenalan-kenalan mereka. Tidak ada istilah arisan marga, tidak ada istilah. Jadi sebenarnya guys, mungkin pengaruh masa kecil ya, aku akui sih, aku juga kalau misalnya mengeraskan hati bisa karena pengaruh masa kecil aku. Jadi guys, kita itu yang memilih mengeraskan hati kita atau tidak. Aku memang ya sejak menikah itu merasa kalau misalnya jumpa orang langsung merasa klik atau tidak klik, getaran atau vibra itu membuat aku merasa klik atau tidak, hanya 2. Tapi bukan berarti aku mengeraskan hatiku, aku sengaja tidak klik gitu, bukan. Tapi memang karena merasa tidak cocok, bukan karena aku keraskan hatiku. Jadi gak mungkin kan aku langsung merasa tidak cocok dengan istri dari adikku kandung Bona misalnya kan, karena Bona saja yang sudah menikah, yang masih lajang kan tinggal Thomas. Jadi kan gak mungkin kan langsung, padahal apalagi kalau di orang Batak itu yang sebenarnya nyonya di keluarga Nainggolan, maksudnya di keluarga rumah tangga bapak aku ya istri-istri dari Nainggolan, misalnya ibundaku sama istri dari adikku yang laki-laki Bona, atau istri dari adikku yang laki-laki Thomas. Aku nggak nyonya karena aku sebenarnya di kalangan Batak itu nyonyanya di tempat Paul, nyonya Smets, bukan nyonya Nainggolan. Walaupun nama aku itu tetap Nainggolan, tidak bawa-bawa nama Smets. Contoh ibundaku nggak ada bawa-bawa marga Nainggolan, namanya tetap Bunga Simarmata gitu ya kan. Tapi karena memang begitu, nanti kalau dibuat Bunga Nainggolan ya, itu jadi karena di Batak kan kalau disebut Bunga Nainggolan berarti anaknya Nainggolan, nanti lucu gitu. Tapi kedudukan nyonya itu tetap jalan. Bahkan nanti kalau misalnya meninggal, kuburannya itu di kuburan Nainggolan, bukan di kuburan Simarmata. Jadi ya sebenarnya yang nyonya itu di keluarga Paul ini aku. Dia itu nyonya, kalau misalnya saudari Paul, dia itu nyonya di keluarga suaminya, bukan di keluarga Smets. Dan apalagi orang Eropa juga masih ada istilah nama itu mengikuti nama keluarga suami. Jadi sebenarnya gak ada alasan dia memandang aku sepele, karena yang nyonya Smets itu aku. Makanya nanti guys, andai Tuhan memanggil Paul duluan, dia gak keundang, biar tahu dia siapa nyonya. Tapi itu andai Paul ya, kalau aku yang meninggal duluan ya siapa yang tahu, biar tahu dia siapa yang nyonya, siapa yang berkuasa gitu. Ini sebenarnya bukan sok-sokan sih, tapi ya masa ya udah dewasa gitu, udah ibu lagi, ibu dari 4 anak dan 3 putri, total 4 anak, terus diantaranya 3 putri. Mungkin otaknya tuh nggak mikir ya, kebijaksanaannya tuh mungkin levelnya low. Bikinlah ya aku boros ya, suka kalau misalnya aku masak itu banyak-banyak, ya terserah aku lah, baru makanan, belum aku beli emas. Nanti kalau aku banyak uang aku beli emas ya, biar kaget dia. Lagian uang gak dibawa mati guys, kalaupun aku hemat kikir, karena ya tau lah ya kan income kami itu dari Paul. Kalau ada apa-apa kami itu gak punya income. Terus kalau misalnya aku menjanda ya aku harus memulai hidup baru, usaha. Jadi ya aku mikir harus jangan semua dihabiskan gitu. Tapi bukan berarti aku kikir kepada diriku dan kepada Paul, enggak.
Jadi sebenarnya kalau uang tidak dibawa mati, untuk apa? Untuk apalah ketat-ketat kali make uang itu. Apalagi kalau anak sudah mandiri semua, maksudnya sudah keluar dari rumah semua, kan itu udah dianggap mandiri ya. Kalau sudah keluar dari rumah orang tua, masuk juga tidak dibiayai misalnya 100% dari orang tua. Kan kalau aku kan 100% dari ibundaku, bulanan sama uang kuliah per semester itu dari ibunda. Jadi walaupun keluar dari rumah ya masih ditanggung penuh oleh ibundaku. Nah kalau di sini kan jarang ya yang dibiayai. Enggak pak, kalau enggak misalnya beasiswa ya pinjaman ini siswa ya kan, kredit, student loan gitu. Jadi sebenarnya kita yang mengeraskan hati kita. Aku juga mengeraskan hatiku, misalnya gak klik, gak cocok gitu. Tapi ya karena memang hanya bukan kenalan lama, maksudnya bukan kerabat lah gitu ya, bukan kerabat. Kalau kerabat ya memang aku akui nggak cocok, tapi aku nggak mau menganggap mereka rendah. Entah mereka ya, nggak, aku nggak pernah menganggap kerabatku rendah. Kalaupun aku bilang misalnya nggak tamat SD karena memang adanya begitu, tapi bukan berarti aku itu, justru aku bilang guys, karena sebenarnya aku takut diatur oleh yang tidak tamat SD. Itu logis kan? Taulah kan kalau misalnya orang Batak yang masih tradisional itu, dengan alibi adat, kita yang S1 bisa diatur-atur oleh yang tak tamat sekolah. Ya bukan mengejek, itu fakta. Jadi aku takut dah, waspada, jangan sampai aku diatur-atur oleh yang tak tamat SD. Itu wajar dong, tapi bukan berarti aku memandangnya hina, bukan. Aku tidak pernah memandang manusia hina, aku nggak pernah dong. Kalaupun aku menganggap tidak selevel ya bukan karena aku menganggapnya hina, enggak. Kalau kerabat juga misalnya nggak pernah aku bilang kau orang asing atau stranger, aku nggak pernah bilang. Tapi udah ya guys, sudah lewat 22 menit 53. Bye bye.